Boleh Pak? Jadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Segenap penasehat, pembina serta ketua pengurus Masjid Raya Istiqlal Kampung Melawi beserta seluruh jajaran pengurus yang berhadir dalam hari ini yang aku muliakan. Seterusnya ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah rawatib yang senantiasa meramaikan Masjid Raya Istiqlal Kampung Melawi ini 5 waktu sehari semalam berjamaah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kalaulah itu hitung kepada nikmat Allah kepada kita, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau coba menghitung nikmatku wahai manusia, kata Allah, kau tak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Akan tetapi manusia itu zalim kepada dirinya dan engkar kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang hadir ke masjid ini pada malam hari ini tidaklah tergolong kepada kelompok yang zalim ke diri sendiri dan engkar kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan juga seluruh nikmat Allah kepada kita semoga menjadi rahmat hidayah. Mengapa demikian? Banyak di antara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Apakah itu nikmat harta, nikmat ilmu? Mungkin dia sampai mencapai tingkat akademis tertinggi, profesor. Atau mungkin nikmat keluarga, diberikan anak-anak yang banyak. Tetapi harta yang banyak itu, ilmu yang tinggi tadi itu, anak keturunan yang banyak Allah berikan, justru tidak membawa dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya justru yang 3 perkara tadi itu jauh, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya nikmat Allah itu menjadi laknat kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang hadir ini, nikmat yang tadi itu juga tidak membawa laknat kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya.
Kalau kini Pak, kita baru mengaku Pak. Makasih Ustaz. Kalau kini kita baru mengaku umat Nabi Pak. Umat siapa kini Pak? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengaku baru kini Pak. Laikah kira-kira diakui oleh Nabi Pak? Kita umat beliau? Insya Allah. Kalau insya Allah berarti kan dua kemungkinan Pak. Bisa jadi hijau, bisa jadi indah. Mudah-mudahan kita yang mengaku kini sebagai umat Nabi hendaknya nanti dia bil kiamat juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, dalam waktu yang singkat dan terbatas ini tadi imam kita mengingatkan aku, Ustaz, kita sampai waktu Isya berkumandang, sampai berbunyi sirine yang dalam masjid. Kalau buat calik di jadwal tadi insya Allah jam 9 balik 37 kepada insya Allah. Berarti kurang lebih 37 menit ke depan kita akan berbagi ilmu dan juga nanti akan tanya jawab kalau bisa nanti. Bapak Ibu yang menghormati, malam hari ini bertepatan kalau tidak salah tanggal 7 Rabiul Awal. Salah atau betul Pak? Pas ya, 7 Rabiul Awal. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita mencari Bapak dan Ibu, perjalanan kita ini kan punya usia Bapak dan Ibu. Usia kita umur kita ikut tak ubahnya seperti es batu es. Batu es itu awak gunakan ataupun tak awak gunakan, batu es itu tetap akan mencair dan meleleh. Artinya Bapak dan Ibu, umur kita juga begitu sekarang ini. Hari berkumpul menjadi minggu, minggu berhimpun menjadi bulan, bulan berhimpun menjadi tahun. Mungkin di antara itu Bapak dan Ibu ada yang akan hidup sekitar 20 tahun lagi. Tak kamu kini umur aku sampai 2 tahun. Kalau mencari umur Nabi Pak, berarti usiamu kini tinggal 23 tahun lagi Pak. Kan begitu Pak. Ada mungkin di antara itu yang akan hidup 10 tahun lagi Pak. Ada mungkin yang akan hidup sebulan lagi. Atau mungkin bahkan di antara kita maghrib gini Pak, itu maghrib terakhir barangkali Pak. Itu tidak pernah bisa menduga. Ada tak orang meninggal ketika sholat Pak? Ada. Andaikan nanti kita meninggal waktu sujud terakhir sholat isya Pak, itu berarti maghrib hari ini maghrib terakhir itu Pak. Dan isya saat itu juga isya terakhir untuk kita. Bapak Ibu yang menghormati, maka digunakan ataupun tidak usia kita ini ke hal-hal yang positif ataupun ke hal yang negatif kita habiskan, yang usia tetap akan habis Pak. Bara jatahnya Ustaz, jatahnya lah Allah takar, namanya qadha. Qadha itu rencana Allah kepada manusia, kepada makhluk. Apa qadhanya kepada kita? Yusrianto, usiamu 63 tahun dicontoh Pak. Maka nanti di usia 60 tahun kau akan kembali kepada. Di saat itu Bapak dan Ibu, seketika pun tidak bisa kita majukan ataupun tidak bisa kita mundurkan barang sedetik pun kalau sudah sampai masuknya itu. Nah maka menjelang masuknya itu datang, setidaknya Bapak dan Ibu ikut kajian itu malam hari ini,
Setidaknya ada 3 perkara yang bisa kita lakukan untuk persiapan kita menghadapi kematian. Judulnya Bu, 3 perkara yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama, yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian Bapak dan Ibu, agar selamat kita nanti pada hari kiamat, kita harus memiliki satu amal yang dinamakan amalan andalan Bapak dan Ibu. Makasihnya amalan andalan Ustaz. Hendaknya ada satu amal kebaikan Pak di antara kita, yang amalan itu continue kita laksanakan, terus kita laksanakan tanpa terputus. Hampir semua sahabat Nabi Bapak dan Ibu memiliki amalan andalan. Siapa contohnya? Di antaranya Nu'man bin Qatadah. Diulangi, Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu Bapak dan Ibu, beliau memiliki sebuah amalan yang andalan dalam hidupnya. Apa itu? Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud Pak. Setiap di rakaat pertamanya Pak, Qatadah bin Nu'man kok selalu membawa surah Al-Ikhlas. Selalu itu Bapak dan Ibu. Tahajud tak pernah tinggal setiap malam. Setiap rakaat pertamanya yang baca apa tadi? Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Nabi menemui Qatadah bin Nu'man kepada dia. Wahai Qatadah bin Nu'man, sahabatku. Ya Rasulullah, oleh karena kau cinta dengan surat Al-Ikhlas dan selalu kau membawa surat Al-Ikhlas dalam tahajudmu, maka berkat itu ulalah menjadi wasilah, menjadi penyambung, menjadi jembatan Allah cinta kepadamu. Bapak dan Ibu, Al-Ikhlas dibacanya setiap rakaat pertama salat tahajud. Karena cintanya ke surah Al-Ikhlas membuat wasilah untuknya Allah cinta kepadanya. Itu pertama. Yang kedua adalah sahabat Nabi di saat Nabi Isra wal Mi'raj. Isra dari Makkah ke Palestina, Mi'raj dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Nah, sampai di Sidratil Muntaha itu Nabi kan diizinkan Allah untuk jalan-jalan Pak ke Sarubo, ke neraka. Rasulullah diizinkan oleh Allah mendengarkan bunyi terompanya Bilal bin Rabah dalam surga. Padahal Bilal belum mati Pak. Bilal belum mati, tapi Nabi sudah mendengarkan bunyi terompanya dalam surga. Turun Nabi, selesai peristiwa Mi'raj, Nabi turun. Lalu Nabi menjumpai Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, sahabatku, ya Rasulullah, apa amalan yang kau lakukan wahai sahabat? Kenapa wahai ya Rasulullah? Ada apa rupanya? Kau masih hidup, tapi aku telah mendengarkan bunyi terompah dalam surga. Apa amalan? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku tidak pernah memutuskan wudu aku. Batal wudu aku berwudu balik. Batal aku berwudu balik. Dan setiap selesai berwudu ya Rasulullah, aku selalu sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunat wudu. Bapak dan Ibu, ternyata berkat tidak putusnya wudu Bilal bin Rabah,
dan selalu menjaga wudunya dan menjaga salat sunat wudu, itu pula yang mengantarkan bunyi terompanya sudah sampai di surga padahal dia masih hidup. Bapak Ibu yang menghormati, tentu kita bisa membawakan diri kita Bapak dan Ibu. Barangkali di antara Bapak dan Ibu pasti ada amalan andalan Bapak dan Ibu. Aku tidak tahu itu, yang tahu hanya Bapak dan Ibu. Tapi hanya bisa aku bagi contoh. Contohnya, ibu bapak mungkin selalu menjaga 5 waktu berjamaah ke masjid raya kita ini. Cobalah setiap subuh barangkali ke masjid itu, asiangan itu di kantong awak. Tak usah banyak 10.000 jadilah. Syukur-syukur 50.000. 5.000, 10.000, tapi setiap subuh apa? Kalau aku mengajarkan di beberapa pengajian untuk memudahkan berinfak itu Pak, cari tanggal. Contohnya Ustaz, tanggal 1 bawa piti 1.000 Pak. Tanggal 2 bawa piti 2.000. Sedekah tiap pagi Pak. Tanggal 3 gua piti 3.000 sampai tanggal 32 gua piti 30.000. Tanpa terasa Bapak dan Ibu, awal berinfak dalam bulan itu lebih kurang 500.000 Pak. Kalau 500.000 langsung diagen kepada amal bare dah Bu. Bare yang takana aku deh Bu kira-kira piti 50.000 itu. Kabasku aku. Kalau dari 500.000 Bu langsung ke kota amal bareng. Tapi kalau dicuba tadi itu 1.000, 2.000 sesuai tanggal setiap hari Pak. Atau tak bisa tak itu 5.000 setiap hari mungkin. Allah mencintai amalan manusia itu Pak. Adwamuha wa iqalla. Aku mencintai amalan manusia itu kata Allah, walaupun sedikit tapi continue. Adwamuha wa iqalla. Terus menerus terus menerus dia lakukan walaupun sedikit. Lebih Allah cintai ketimbang kita berinfak 5 juta tapi 5 tahun sudah tidak berinfak lagi. Atau berinfak 1 juta gini, 100 setahun berinfak lagi. Allah lebih mencintai berinfak sedikit tapi terus menerus Pak. Contoh lain selain berinfak, Ibu, aku tadi mencari di situ ada di setel dari Pak pengurus kita solat sunat syuruk namanya. Ya Bu, Jambara matahari terbit Pak, 6 sampai 5 Pak. 6 sampai 2. 6 sampai 2 itu duha. Duha itu Pak. Berarti kurang 1 jam ke belakang. 5 sampai 2 syuruk matahari terbit. 6 22. Kita jago salat syuruk itu 2 rakaat. Apa fadilahnya kata Nabi kepada Nabi? Kalau kita melaksanakan salat sunat syuruk tapi dengan catatan kita berjamaah di masjid, berjamaah salat subuhnya, sudah salat subuh berjamaah lanjut baca Quran. Syukur-syukur kalau ada kajian subuh. Ada pengajian itu dulu. Kalau tidak ada kajian subuh baca Quran sampai waktu syuruk masuk. Begitu waktu syuruk masuk, kita salat sunat syuruk 2 rakaat. Bagaimana fadilahnya kata Nabi? Kita seperti melaksanakan umroh secara sempurna kepada Nabi. Bisa tak kita pertahankan salat syuruk itu setiap hari? Oh bahari Ustaz, mungkin tak bisa setiap hari itu. Mungkin duha bisa tak? 2 rakaat saja setiap hari Pak. Atau tak bisa mungkin tahajud kita pertahankan 2 rakaat saja Pak. Tak usah banyak-banyak. 2 rakaat duha atau 2 rakaat salat sunat tahajud, tapi terus kita laksanakan. Itu Allah mencintai amalan seperti itu Pak.
Dan itu kita anggap sebagai amalan andalan kita, Pak. Apa amalan andalan kita? Mungkin Bapak Ibu menjawab dalam hati, aku berinfak Ustaz setiap sebuah. Oke. Mungkin antara Bapak Ibu ada yang menjawab, amulah salat tahajud Ustaz, minimal 2 rakaat tiap malam. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menjawab, aku salat sunat duha Ustaz, salat pola aku jalankan. Nah, kalau itu Bapak dan Ibu kita laksanakan terus, maka sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat 5 ayat 48 Al-Maidah, senada dengan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 148, ada kalimat di sana, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. 2 rakaat tahajud setiap malam Bapak dan Ibu, itu bagian dari fastabiqul khairat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain sedang tidur nyenyak, pulas dalam mimpinya. 2 rakaat duha Bapak Ibu pertahankan selama ini dan terus sampai meninggal kita. Sementara orang lain sedang sibuk dengan perniagaannya. Sebagai guru sibuk dengan mengajarnya, dosen sibuk dengan mahasiswanya, pedagang sibuk dengan barang dagangannya. Sementara kita luangkan 2 rakaat untuk sholat duha. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sesuai dengan hadis Nabi juga, bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini dalam artian wafat dia sesuai dengan kebiasaan semasa hidupnya. Banyak orang yang meninggal ketika sholat kepada Ibu karena memang kebiasaan dia menjaga sholat selama ini. Banyak orang yang meninggal ketika sedang memberikan khutbah dan ceramah. Banyak orang yang meninggal dunia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak sedikit orang yang meninggal dunia ketika sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan kita mempertahankan amalan andalan ini, walaupun sedikit tapi terus menerus kita pertahankan, semoga itu kelak yang menghantarkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya Bapak dan Ibu sedang memasukkan infak ke dalam kotak infak, berakhir kehidupan kita. Sedang baca Quran kita, berakhir kehidupan kita. Sedang sholat sunat kita, berakhir kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak dan Ibu, amalan yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan bekal kematian itu. Yang pertama tadi, kita harus memiliki amalan yang amalan itu kita anggap sebagai amalan andalan dalam kehidupan kita, atau amalan yang tak akan pernah kita meninggalkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan untuk persiapan menghadapi kematian ini adalah kita harus meninggalkan Bapak dan Ibu yang namanya amalan jariyah. Apa namanya Bu? Amalan jariyah. Apa itu maksudnya? Amalan jariyah itu adalah baik itu ilmu, apakah itu berupa harta. Kalau ilmu, kita ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru dan dosen, sudah berapa banyak yang menamatkan, meluluskan mahasiswa dan siswa selama ini? Sudah ribuan barangkali. Setiap ilmu yang Bapak Ibu berikan diajarkan oleh murid kita kepada kawannya, kepada muridnya, muridnya kepada muridnya juga. Maka murid dari kita tadi itu, kita akan mendapatkan bagian pahalanya sebesar apa pahala yang didapatkan oleh murid kita itu, tanpa mengurangi bagian pahalanya.
Kalau untuk sholat tahajud awal meninggal masih bisa Pak. Awal meninggal masih bisa tahajud Pak. Tidak bisa lagi. Awal meninggal masih bisa sholat duha. Tidak bisa lagi. Awal meninggal masih bisa berinfak. Tidak bisa lagi. Tapi infak, sedekah dan ilmu akan terus mengalir kepada kita kalau kita bijaksana semasa hidup kita Bapak dan Ibu. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada ilmu yang Allah berikan kepada kita itu, yaitu dengan cara kita mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Di antaranya apa dan Ibu? Ilmu Al-Quran. Nabi menyampaikan khairun nas mayyanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Infak, sedekah itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu, kata Nabi, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Al-Quran itu Pak. Nah, maka ilmu yang kita amalkan, yang kita ajarkan, itu akan bisa menyelamatkan kita Bapak dan Ibu. Jangankan nanti di akhirat, di alam barzakh saja itu sudah sangat menyelamatkan kita. Bapak dan Ibu, aku tidak tahu apakah tanah itu tanah di Bali untuk masa di Istiqlal atau tanah wakaf. Tanah wakaf, andaikan tanah wakaf itu seperorangan diwakafkan untuk masa di Istiqlal, demi Allah Bapak dan Ibu, barang lamu tagak masa di itu Pak. Alah 30 tahun Pak. Alah 30 tahun yang silam Pak. Andaikan sudah meninggal dunia yang mewakafkan tanah ini, sudah berapa ribu kening yang sujud Pak di masjid ini? Tak berhitung lagi Pak. Sudah berapa kali orang melaksanakan yang iktikaf di sini, tahajud, kemudian mengkaji ilmu-ilmu agama. Itu semua akan memberikan kebaikan kepadanya di alam kubur sana. Sampai kapan itu Ustaz? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, itu akan terus memberikan kebaikan kepadanya. Itu harta. Maka harta dan ilmu yang kita sampaikan di barusan itu, orang yang bijaksana dengan ilmu dan hartanya akan mengamalkan ilmunya, menginfakkan hartanya, karena dia tahu setelah dia meninggal nanti itu semua tidak akan lagi memberikan manfaat kepadanya. Ibu Bapak yang hormati, kemudian turunan dari poin yang kedua ini adalah syukur-syukur Bapak dan Ibu kalau kita punya anak keturunan. Mungkin di antara itu ada yang punya anak 5 orang, sampai orang 3 orang. Haruskah sampai-sampainya kali-kalimunya menjadi ustaz? Tidak. Agama hanya menganjurkan hendaklah ada 1 orang dalam keluarga itu yang kita sekolahkan ke sekolah agama. Kalau mesti segala pun diminta ada agama, seorang jadilah. Karena sifatnya fardu kifayah Pak. Kalau sudah menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama maksudnya secara universal, 1 orang dalam keluarga kita itu sudah cukup mewakili anak kita yang lain untuk tidak lagi mendalami ilmu agama itu. Tapi perlukah dia menuntut ilmu agama? Perlu Pak. Yang tidak mesti itu mendalami seperti yang dialami oleh saudaranya ini. Karena dia sudah cukup menjadi penyuluh, menjadi penerang, menjadi lilin dalam keluarganya. Bapak dan Ibu, andaikan kita sudah berhasil Pak mencetak, mendidik anak yang soleh dan solehah walaupun 1 orang Pak. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan, maka kebaikan kita yang sudah berhasil
menciptakan anak yang soleh dan soleha ini akan abadi kebaikannya sampai hari kiamat. Begitu Allah menghargai perjuangan kita. Karena memang Bapak dan Ibu, untuk mendidik anak yang soleh dan soleha Bapak dan Ibu tidaklah segampang yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Ada satu kisah Bapak dan Ibu, kisah itu sebentar. Suatu ketika ada seorang suami istri baru menikah Bapak dan Ibu. Setelah dia menikah resmi menjadi suami istri, rupanya sang suami ini memiliki seorang ayah yang sudah agak lanjut usia dan tidak punya istri lagi. Kecil istri pada suaminya yang punya ayah tadi itu, Bang, iya, kita kanlah menikah. Iya, ibu aku mencari ayah seorang diri di rumah. Lalu kejadian suami, bagaimana kalau kita ajak ayahku tinggal bersama kita di rumah? Jadi ayah abangku serumah dengan kita. Sang suami dengan rasa haru menjawab, alhamdulillah. Kalau itu yang kau katakan, aku sangat bersyukur. Tinggallah sang bapakku di rumah sepasang suami istri tadi Bapak dan Ibu. Berjalan waktu, bulan berganti dengan tahun, maka lahirlah seorang anak laki-laki. Waktu berjalan terus, maka anak ini berusia 6 tahun, usia masuk sekolah. Pendek kisah, masuklah putra ini, anak ini ke sekolah, dan sudah mulai agak terasa oleh sang istri ini agak susah dibagi makan upah. Iku orang kaya suami, apa suami harus di ABC dulu, anak harus diantar ke sekolah. Karena lamaran so kerepotan Pak, sang istri kembali mendatangi suami. Kecil istriku, Bang, iya, ini anak itu adalah sekolah. Pagi aku mengantar ke sekolah, suatu bapak di ABC pulau minum makan dan mandinya. Rasanya lah agak repot lah. Aku bahas rencana lain, kecil sang suami. Di abang lain bagaji banyak, usaha sukses. Laikah sepakat abang kita masukkan bapak ke panti jompo. Kita cari panti jompo yang paling lengkap. Pokoknya gizinya kita penuhi. Ruangannya ber-AC, makannya tidak akan pernah kekurangan. Karena abang orang yang beruang, abang pengusaha. Barancanya menjadi abang. Sang suami yang tamakan kecil istri tadi ku iyo pulau. Video sedang banyak Pak. Gata tampuk sedang bergata, video sedang banyak, roda sedang dianti. Kecil sang suami kok gitu iyalah. Sikit cari itu Pak, dicarilah panti jompo yang paling lengkap Pak. Begitu dapat panti jompo yang paling lengkap, maka dimasukkanlah sang bapak ke panti jompo. Daftar, siapa nama segala macam masuk. Hari pertama, kedua, seminggu, 2 minggu, sebulan berlalu. Yang sampai ke panti jompo itu Pak hanya kiriman piti dari anak laki-laki sang bapak. Bagus piti yang sampainya, piti banyak. Tapi waktu tidak ada. Dek karena perusahaan sedang sibuk, anak buah sedang rami. Piti tidak kurang dong Pak, selalu diberikan ke pengurus panti. Berlalu tahun Pak, meninggal dunia lah orang gareko. Diteleponlah sang punya anak yang punya bapak atau ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iku betul bapak Sianu yang bapaknya Sianu namanya di rumah panti kami? Iya betul. Apa kabar kecil anak laki-laki itu yang sedang sibuk tadi?
Mohon maaf Pak, orang tua Bapak telah meninggal dunia tadi sore. Kalau bisa Bapak kasih pulang untuk menjenguk jenazahnya. Semalam hari Pak kasih mencari jenazah sang ayah. Kecil anak yang umur 6 tahun tadi itu Bapak dan Ibu, ayah niok kama kecil anak umur 6 tahun tadi itu, ayah ke panti jompo nak mana tu supaya mencari kakek Pak kakek yang kakek lah meninggal dunia. Itu yang mau ya kecil anak umur 6 tahun tadi Pak. Udah usahlah sama tanya, dah Pak ampun ibu izinkan di ayah ibu. Akhirnya ada adik kare umur anak 6 tahun tadi itu Pak, diizinkan sama ayahnya merangkai sama-sama ke panti jompo. Sampai di panti jompo Pak, anak yang punya anak maksudnya yang anak laki-laki dari apa yang cari apa jenazah apanya, lanyo lipet tangan kadado, lanyo kabeh kakinya, lanyo tutup matanya. Anak umur 6 tahun tadi Pak, kira lainnya mencari apa? Inyo mencari kama juga Pak. Yang mencari ke bawah kasur sampai tidur Bapak kakek tadi. Mencari di bawah kasur sampai kakek terbaring yang meninggal. Nampak situ dia sebuah piring yang masih kumuh. Mungkin makan siang tadi. Sendok gale piring masih berisi sisa makanan. Gale masih berisi ayam seperti lagi. Dikumpul di anak umur 6 tahun tadi itu Pak. Kecil apanya, kecil ayahnya. Nah, aku gunung kumpulan itu kumuh piringnya. Banyak bakteri, banyak penyakit. Tidak ya, amonio mencucinya, amonio ngambil. Bakal karya yang dia mencucinya, betul apa dewa? Aku akan mencuci piring kumuh aku ya, piring bekas kakekku, gelas bekas kakekku dan sendok bekas kakekku. Aku akan simpan. Sampai kapan aku akan menyimpannya ya? Sampai nanti di hariku ayah, aku akan menyuapkan ayah dari piringku, akan memberikan minum dari gelas itu. Mandanga katu-katu anak yang ketik umur 6 tahun takai cara ngeceknya, bunuh piring yang barasia kecilnya kok untuk menyuapkan ayahnya di hari buku besok, langsung menangi pada dia. Menangi sang laki-laki itu apanya kok, langsung nyumpah kaki bapaknya minta maaf. Maafkan aku ya, tak bisa aku mencari ayah dan sibuk aku salam. Aku maaf deh. Andaikan piti bertumpuk diletak di sampingnya bapak dan ibu, lain guna piti itu dirangai kali. Nah, amin mungkin yang mau suke Pak, diambil seluruh simpanan amin di bank itu, diletakkan menembus kesalahan-kesalahan kau tak pernah mencarinya. Lain tak balik Pak, tak balik. Nah, maka bapak dan ibu, anak yang soleh yang sudah kita bina mungkin selama ini, dari 4 orang anak kita, 1 orang mungkin bisa kita menyekolahkan sekolah agama. Itu nanti harapan kita Bapak dan Ibu, dialah nanti yang akan membisikkan di telinga kanan kita di saat kita sakaratul maut. Apa yang dibisikkan Bapak dan Ibu? La ilaha illallah. Meninggal kita Pak, dibisikkan anak kita, lalu dia pula nanti yang memandikan jenazah kita. Nyo saat Pak, bukankah itu harapan kita Pak dari diri kita? Harapan itu penting Pak, video perlu. Tapi di saat kematian kita Bapak dan Ibu, maka anak yang soleh itulah harapan satu-satunya Pak. Nah dia pula nanti mungkin yang akan bisa mengkafani kita. Di hari terakhir kita akan diselimutkan oleh orang lain. Dia pula nanti yang bisa untuk menjadi imam jenazah kita. Dia nanti yang akan menyambut jenazah kita di liang kubur Pak. Ini miringkan jasad itu ke arah kiblat.
diletakkan di kepala bawah pantala sambil membaca minha khalaqna wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ditutup papan tadi Pak, maka jatuh tanah penimbunan, doa sampai kepada Allah. Anak yang soleh Pak, itu harapan kita. Aku juga punya anak Pak, anak botiku ini, yang kadang kelas 3 SMP Pak. Harapan aku mudah-mudahan besok jadi anak yang soleh. Bapak Ibu yang berhati yang mohon maaf pada ibu. Aku termasuk yang malam barangkali di saat bapak aku wafat. Aku tak sempat pulang kampung Pak. Beliau meninggal jam 12 siang. Aku di Kota Padang. Aku pulang kampung sampainya malam yang saya balik. Kecil aku ke orang kampung, tak usah tunggu mulai. Sebab badan ibu tidak ada guna untuk anak. Apa gunanya? Tidak ada guna. Selenggarakanlah. Aku besok paginya langsung ke makam. Ibu yang mengerti. Mudah-mudahan badan ibu kita semuanya Rabbi habli minas sholihin. Berikan anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang memberikan penyejuk pandangan dalam hidup itu. Terakhir pada ibu yang kita sampaikan malam hari ini, yang bisa kita persiapkan untuk menjelang kematian kita ini, jangan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Dia. Yang terakhir, kita harus menyegerakan kepada bertaubat. Kenapa harus bertaubat, Ustaz? Karena kita selalu berdosa, Pak. Dosa kecil selesai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai, Pak. Tapi dosa besar harus selesai dengan taubatan nasuha. Kita harus mandi dulu Pak. Habis mandi kita harus salat taubat 2 rakaat. Kita iringi dengan amal soleh setelah itu. Mudah-mudahan kepada ibu kita yang selalu menjaga taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja Pak yang Allah jamin maksud dari dosa tak kurang dari 100 kali istighfar dalam sehari semalam Pak. Nabi itu Pak, maksud dari dosa tak kurang 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Apalagi kita yang setiap hari Pak bergelimang dengan dosa. Dosa kita ini Pak, mungkin kita tak berdosa barangkali, tak berniat bagi dosa, tapi kurang mantan dosa ke awal. Atau kesempatan berdosa ada Pak. Nama aku pada ibu, mudah-mudahan kita yang selalu menjaga taubat insyaallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Sebagaimana dengan doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma khtim a'malana wa ajalana wa umurana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini sedikit menambah barang untuk kita bersama, terutama juga untuk tidak yang menyampaikan. Dan mohon maaf pada ibu jika ada kekurangan dan kehilafan dari aku selama menyampaikan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.